Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Adi Saputra, mahasiswa Universitas Bengkulu, Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya ingin menyampaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Aris Munandar, SOS MSI, yaitu mata kuliah Analisis Kebijakan Kepembangunan. Tugas ini yaitu buku yang berjudul Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan. Dari file yang diberikan Bapak Aris Munandar, ini saya ringkas, yaitu Suwaidi, penyuntingnya yaitu Nia Januarini, dan penata isi Ardia Pratama. Buku ini diterbitkan oleh PT IPB Press, Kampus IPB, Taman Kencana Bogor, dan buku ini dilindungi oleh hak cipta oleh undang-undang dan dilarang untuk memperbanyak buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Mohon maaf. Jadi isi dari buku ini adalah yaitu pertama, saya ingin menyampaikan kebijakan. Kebijakan ini bertujuan untuk menentukan arah dan jalannya pembangunan, sehingga memerlukan suatu sistem yang terpadu dan komprehensif dalam proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya, analisis kebijakan. Analisis kebijakan merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan transformasikan informasi relevan yang dipakai dalam memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ilmu kebijakan merupakan perkembangan lebih lanjut dari ilmu-ilmu sosial yang sudah ada, dan metodologi yang dipakai bersifat multidisiplin. Hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat yang bersifat kompleks dan tidak memungkinkan pemisahan satu aspek dengan aspek lain. Selanjutnya, yaitu analisis kebijakan. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan implementasi kebijakan, penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada beberapa atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. Selanjutnya, yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif dan kualitatif dan kuantitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial, termasuk kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik, sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah, sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Selanjutnya, yaitu pendekatan partisipatif. Pada awalnya, pendekatan partisipatif ini lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Dua di antaranya, banyak metode penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik, antara lain penelitian etnometodologis, penelitian menggunakan pendekatan sains, dinilai banyak mengandung kelemahan, antara lain
hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris, analitis, dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi objek. Dalam hal ini, masyarakat lokal banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial dan memungkinkan terjadinya pencurian terhadap kekayaan pengetahuan lokal dan oleh peneliti, sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan penindasan terhadap masyarakat lokal. Selanjutnya yaitu analisis multikriteria, yaitu merupakan metode analisis kuantitatif yang membantu memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi pengambilan keputusan dengan berbagai opsi yang tersedia. Pengambilan keputusan seringkali tidak mudah dilakukan apabila menyangkut berbagai kriteria maupun dampak yang mungkin timbul terhadap berbagai pemangku kepentingan. Yaitu selanjutnya analisis stakeholder. Analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Para pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang terlibat ataupun terkena dampak dari suatu perencanaan. Pemahaman yang jelas atas peran dan kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan persyaratan utama bagi proses perencanaan partisipatif. Dan beberapa manfaat dari analisis stakeholder ini adalah memberikan gambaran jelas tentang stakeholder yang ada pengalaman dengan proses perencanaan partisipatif. Dan yang kedua, memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan data yang diperlukan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan, serta menyediakan data dasar bagi kepentingan evaluasi dan monitoring perencanaan partisipatif. Selanjutnya participatory rural appraisal yang disingkat PRA. PRA ini telah dikembangkan untuk memahami masalah dan membantu merumuskan kebijakan guna memecahkan pembangunan pedesaan. Pada periode 1970-an, para pakar banyak memaparkan metode dan pendekatan riset survei. Dewasa ini muncul kesadaran di kalangan pakar dan praktisi bahwa metode ini kurang dapat dipakai untuk memahami masalah pembangunan pedesaan. Selanjutnya itu analisis prospektif, bisa disingkat AP. Analisis prospektif ini adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan yang terjadi di masa depan. Berdasarkan situasi saat ini, analisis ini tidak sama dengan peramalan karena situasi saat ini tidak dapat digunakan untuk meramal masa depan. Untuk selanjutnya yaitu analytical hierarchy process, bisa disingkat AHP. AHP ini dikembangkan oleh Thomas L. Saati pada tahun 1970-an. AHP merupakan salah satu model pengambilan keputusan multikriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia, di mana faktor logika, pengalaman, pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematik. Pada dasarnya AHP ini merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu hierarki, kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif. Selanjutnya itu trade-off analysis, bisa disingkat TOA. TOA ini merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi pengelolaan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Selanjutnya lagi yaitu multidimensional scaling, bisa disingkat MDS. Metode MDS dapat memotret tingkat keberlanjutan pembangunan pada saat ini yang dilihat dari semua dimensi pembangunan berdasarkan pengamatan lapangan, hasil perhitungan atau analisis
analisis pun data sekunder yang tersedia, maka setiap atribut diberikan skor atau peringkat yang mencerminkan keberlanjutan dari dimensi pembangunan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu implikasi. Berbagai software telah dikembangkan untuk membantu proses analisis tersebut, diantaranya Expert Coach, AHP, Lepis MDS, PowerSim, Stella, dan iThink sistem dinamis. Mungkin cukup di situ saja penyampaian dari saya. Bila ada salah kata atau menyinggung, mohon dimaafkan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.